Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube saya. Bersama saya Samsul Bari. Pada video kali ini kita sudah sampai di PHP video 13 dan tema yang saya akan bawakan pada video kali ini adalah PHP for each looping. Sebelum kita lanjut ke inti video pada materi hari ini, ada baiknya teman-teman membantu saya dengan cara klik like, share, dan subscribe channel YouTube saya ini agar terus berkembang dan bermanfaat bagi kita semua. Selamat menyaksikan video ke-13. Di video 13 ini kita masih berada di looping ya, di bagian PHP. Kalau kita sudah belajar yang kemarin itu ada while, do while, kemudian for, dan sekarang yang keempat adalah for each loop. For each dan for yang kemarin kita pelajari di video 12 itu berbeda. Kalau for itu dia ya perulangan yang ditentukan, tahu kapan dia harus berulang berapa kali. Dengan itu berbeda dengan for each. For each adalah perulangan yang digunakan khusus membaca variabel array dan elemennya. Misalkan ada sebuah variabel, misalkan x sama dengan 1. Itu elemennya adalah 1 atau isinya adalah 1. Beda dengan array. Array adalah variabel yang mempunyai elemen atau isi atau value atau nilai itu lebih dari 1. Kalau kita belajar di video kedua di YouTube saya ini, saya menjelaskan bahwa variabel array adalah variabel yang membungkus sebuah nilai. Jadi di dalam bungkus itu terdapat berbagai macam nilai, yang jelas lebih dari 1, bisa banyak dan tidak ada batasannya. Saya kasih contoh, misalkan variabel x dan nilai array-nya adalah 1, 2, 3, 4, 5, atau variabel y merah, kuning, hijau, biru. Itu kan banyak sekali elemennya. Dan tidak hanya itu. Setiap elemen dimensinya itu bisa banyak. Misalkan array x, kemudian dalam x itu ada nama misalkan Indonesia. Dalam Indonesia itu masih punya lagi dimensi. Misalkan Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi. Kemudian di Amerika itu ada New York, kemudian ada Virginia, kemudian ada Kansas. Nah itu kan nilai dari sebuah array tidak hanya satu line seperti merah, kuning, hijau, seperti itu enggak. Tapi dia setiap elemen itu bisa punya anak lagi. Kalau dalam bahasa lengkapnya multidimensi. Kita akan pelajari di video ke-13 kali ini. Kemudian masuk ke sintaks. Ya, di sini sintaksnya cukup sederhana. Di sini ada sintaks yang harus kalian tulis persis, yaitu for each. Seperti ini ya. Kira-kira begitulah membacanya for each. Kemudian dalam kurung array-nya apa? Tadi misalkan tadi variabelnya array x as value. Oke. Kemudian value ini harus diganti variabel ya. Misalkan tadi variabel array-nya x, di dalam for each dia harus ditukar lagi posisinya karena dia harus ditampung ke tempat lain atau di variabel lain yang disebut x value ini atau variable value ini. Teman-teman bisa menamai dengan nama lain selain variable array-nya ini. Kemudian ada kurung kerawal dan kode yang harus diinputkan. Oke. Pada slide di sini ada contoh pertama pada for each ya. Ini masih ringan pembahasannya. Coba lihat di bagian sini di kursor saya ada open close PHP, tentunya sudah siap. Kemudian ada variable x, kemudian ada array.
Jadi array wajib dituliskan ya. Seperti ini, misalkan untuk variabel yang bukan array bisa langsung misalkan red itu saja, berarti isinya 1. Tapi kalau dia punya elemen banyak atau nilai banyak, maka wajib ditambahkan array untuk variabel. Baru di dalam kurung seperti ini, dan kalian bisa isi dengan pemisah koma. Dan tanda petik ini untuk memastikan dia adalah string yang 1 elemen. Jika kalian ingin membuatnya menjadi integer atau number, maka kalian hilangkan tanda petik ini. Kira seperti itu untuk variabel khusus array-nya seperti apa. Lalu kita lanjutkan ke sintaksnya for each, kemudian dalam kurung di situ ada variabel x yang sudah kita siapkan di atas ini tadi. As ini sintak bawaan for each harus ada. Kemudian ada variabel y. Dalam kurung seperti ini dan kurung kerawal echo variabel y, koma. Maka outputnya akan seperti ini, red, green, blue, yellow. Dia akan langsung mengeluarkan isi array dari red, green, blue, yellow atau variabel x ini. Nah, yang perlu teman-teman pahami adalah variabel x kenapa harus menjadi variabel y? Karena variabel y itu adalah tempat lain, ya. Ibaratkan di piring lain. Ya. Misalkan ada sebuah nasi, termos nasi lah bahasanya seperti itu. Kita mau makan nasinya, kita mau ambil nasinya. Ya. Tidak mungkin kita langsung makan di termos nasi itu ya. Kita harus pindahkan dulu dia ke tempat yang untuk mengambil bagian dari elemen itu. Nasi itu tadi kita ambil. Entah kita mau ngambil semua, atau kita entah mau ngambil satu atau beberapa bagian tersebut. Jadi Y ini dianggap piring makan kita, bukan termos nasi. Kira-kira seperti itu ilustrasi yang saya buat. Agak aneh aja kalau kalian langsung makan dari termos nasi, sangat lucu sekali. Makanya logika yang begitu harus ditanamkan dalam pemrograman. Jadi array x di sini nggak bisa langsung dipanggil. Ya, karena apa? Karena dia butuh suatu algoritma yang harus membaca isinya. Kira-kira seperti itu. Jadi nggak bisa langsung dipanggil echo tanpa for each array gitu, nggak bisa. Apalagi manggil semua, tidak akan bisa. Kalau manggil salah satu saja bisa. Nanti itu kayaknya di video selain ini ya. Tapi kalau kalian memanggil semua, maka kalian harus butuh perulangan. Wajib. Ya, tanpa perulangan kalian tidak bisa memanggil semua atau sebagian atau satu dari variabel array tersebut. Baik, kita akan langsung contohkan ini di pemrograman ya, kita praktek. Untuk praktek teman-teman langsung saja membuat di root folder web server PHP-nya htdocs ya. Itu nama foldernya latihan 13 whatever kalian mau kasih nama apa. Sudah buat, dan satu nama file index langsung ya. Ini index.php, kemudian bisa dibuka langsung dengan Visual Studio Code atau text editor kesukaan kalian. Kita langsung saja buka dengan PHP-nya dulu. Oke, biar lebih besar ya. Oke, kita siapkan dulu variabel x tadi ya. Nah, seperti ini. Siapkan rangkanya dulu. Jangan lupa, karena kita materinya array dan kita mau ini adalah array, maka harus ditulis array-nya di sini.
Kita mau kasih nama seperti tadi, merah mungkin, koma, kuning, hijau. Nah, ini harus di tik ya. Dan ini biru. Kira-kira seperti ini. Dan di dalam tanda kurung tidak perlu ada titik koma. Ya, titik komanya ada di luar bagian variabel. Jangan lupa di save. Kemudian ketikkan for each. Nah, di sini sudah ada. Oke, kemudian kita harus pindahkan X itu ke Y, kira-kira atau variabel lain. Seperti ini. Dia ada variabel X, as, variabel Y. Kira-kira seperti ini, dan kerjakan dengan tanda simbol seperti ini. Kemudian kita taruh atau kita instruksikan sebuah code yang membaca array-nya. Langsung saja echo ya. Seperti ini. Kita siapkan dulu rangkanya. Lagi-lagi harus disiapkan rangkanya. Supaya apa? Supaya nanti tinggal kita isi kontennya. Kita taruh saja di sini variabel Y ya, bukan X. Karena X sudah dipindahkan ke Y. Kemudian ada koma di sini. Atau mau BR juga boleh, atau koma silahkan. Saya coba pakai BR aja. Oke, kira-kira seperti ini, dan jangan lupa di save. Mungkin kita langsung saja panggil ya, localhost, kemudian 13 seperti ini, enter. Ini dia, merah, kuning, hijau, dan biru. Sebagai tambahan teman-teman, bahwa for each ini adalah perulangan yang sering dipakai antara interface dan database. Artinya kalau kita melakukan retrieving data atau selecting data dari sebuah table, entah database-nya apapun. Misalkan kita mau select bintang from mahasiswa. Itu kan di dalam table mahasiswa tuh banyak field atau kolom ya. Mungkin saja kita mau ambil semua. Itu pasti gunakan teknik array. Pasti. Tidak ada cara lain. Nah, ketika diambil dalam satu array, itu kan dibungkus dulu. Baru dilempar ke interface. Atau ke front end. Ya. Nanti pas sudah sampai di front end, itu kan bakal dipecah-pecah. Nah, ini misalkan untuk ini misalkan untuk ini, misalkan ini untuk name, ini untuk nama kolomnya, ini untuk kelas jurusan. Ini yang digunakan rata-rata programmer PHP untuk meretrieving data dari sebuah table. Makanya teman-teman harus fokus kalau pengen bisa bermain dengan table ya pada PHP ini. Baik, kita lanjut ke contoh kedua di for each ini. Bisa kalian lihat teman-teman di sini array-nya berbeda dengan yang sebelumnya. Kalau sebelumnya nama variabel X misalkan sama dengan array, kemudian dalam kurung dan isi elemennya. Tapi kalau yang ini, dia array dan tidak ada tulisan array-nya. Dia langsung seperti ini array dan dituliskan dengan kurung siku. Ini teknik kedua dalam menuliskan array. Kemudian diwakilkan dengan petik 1 untuk string dan tidak pakai petik untuk integer. Dan pemisahnya koma. Dan diakhiri dengan titik koma. Antara yang barusan, yang contoh pertama dengan contoh kedua sama saja. Kalian boleh pilih yang mana lebih enaknya. Oke. Kemudian for each sama di sini ada array-nya dipanggil, kemudian value ditempatkan lagi di variabel lain, kemudian dalam kurung, dan ada comparison statement ya, ada if di dalam.
Jika value sama dengan 3, echo array terdapat angka 3. Jadi kalau kita lihat outputnya, maka di array terdapat angka 3. Jadi di dalam array-nya akan dicek apakah ada angka 3. Jika ada, maka akan ditulis. Jadi di sini contoh yang kedua, saya tidak melakukan penulisan sebuah nilai array, tapi pengecekan nilai array. Ya. Ini sering dipakai misalkan dalam sebuah table itu misalkan ada 10 data. Kemudian saya melakukan comparison statement atau pengecekan gitu, apakah ada nilai yang saya sesuaikan? Jika ada, tolong ditampilkan atau tolong dikasih logika atau statement apa. Kemudian ada break, berarti di sini tidak perlu lagi melanjutkan 4-5-nya. Masih dengan file yang sama, saya tidak menggunakan file baru, tetap di index.php. Saya kasih nama variable array seperti tadi, kayak gini ya. Nah ini dianggap variable ya. Kalau kalian nulis begini, ini bukan variable tapi ini function. Lihat ya. Array seperti ini. Sama dengan kemudian seperti ini dan seperti ini. Pemisahnya tanda petik 1, koma. Ini formasinya ya, atau sintaksnya, kontennya kalian bisa isi di titik ini. Oke. Periksa lagi, benarkah penulisan array saya? Cek ya. Oke, kemudian langsung ke sintaksnya for each seperti ini, seperti ini. Nama variabel yang menampung array apa? Array. Kemudian kita askan dia di variabel v misalkan, atau y atau apa gitu. Kemudian dalam kurung seperti ini. Lagi-lagi dicek apakah sintaks saya sudah benar apa enggak. Seperti itu. Kemudian kita pakai if di dalamnya. Seperti ini dan if seperti ini. Kalau kalian masih ingat if bagaimana menuliskannya, seperti ini. Kalau lupa kalian bisa lihat lagi di video-video saya sebelumnya. Kemudian yang dicek bukan array tapi v atau value. Sama dengan 3. Kira seperti ini ya. Kenapa harus tanda petik? Karena dia string. Kemudian di echo-kan saja kita mau bikin dia statementnya apa, atau perintahnya apa jika v ini menemukan 3 sebagai nilainya. Array terdapat angka 3, kira-kira seperti ini. Dan jangan lupa di break. Save, kemudian kita jalankan. Ya tinggal di enter. Array terdapat angka 3, benar ya? Kalau dia tidak ada angka 3, misalkan saya ganti 3 seperti ini, maka tidak akan keluar apa-apa, kosong. Kalian bisa lakukan else di sini. Tidak terdapat angka 3 seperti ini ya. Langsung di enter. Itu dia. Array tidak terdapat angka 3, tidak terdapat angka 3, array tidak terdapat angka 3. Jangan lupa di break ya.
supaya dia nggak berulang terlalu banyak. Karena for itu kalau tidak di stop, dia akan mengulang sebanyak nilai array-nya atau nilai yang dia tahu berapa kali harus diulang. Kemudian kita masuk di contoh ketiga for each ini. Ini adalah suatu variabel yang satu array, bahasanya seperti itu saja ya, biar enak, itu punya isi banyak ya. Seperti saya bilang, dimensinya banyak atau layersnya atau fieldnya itu banyak lah, kira-kira seperti itu saja. Misalkan contoh di sini ada variable x, oke. Ini penulisan variable array-nya seperti contoh nomor 2 ya, oke, bukan contoh nomor 1. Misalkan di sini ada, kita anggap saja ini Messi PSG ini adalah array 0 atau array pertama. Jadi ada dua isi dalam array pertama, yaitu Messi dan PSG. Kemudian ada array kedua atau nomor 1 itu Ronaldo dan Manchester. Jadi ada dua isi. Kemudian yang ketiga Benzema dan Madrid ya. Jadi ada 3 array yang saya miliki ya, 3 isi array yang saya miliki, kemudian masing-masing punya 2 isi. Kira-kira seperti itu. Dan di dalam for each-nya kita tinggal tambahkan kurung siku seperti ini teman-teman ya. Kita kasih nama sPlayer ini untuk Messi variabelnya, kemudian sClub ini untuk selanjutnya PSG lah di sini. Jadi kalau kalian ada 5 dalam array pertama atau 0, maka kalian harus askan di sini sebanyak 5 dan itu harus berbeda-beda. Selanjutnya sama saja ya, tinggal di bagaimana kalian mau. Selanjutnya sama aja, tinggal kalian bagaimana mau menuliskan statementnya atau keluarannya. Oke, maka outputnya akan begini. Messi is PSG, Ronaldo is Manchester, Benzema is Madrid. Inilah yang saya katakan tadi, ya, bahwa kita anggap Messi is PSG ini adalah sebuah table, misalkan players, dan dia punya 2 field data, nama player dan club. Kira seperti itu ya. Jadi kita bisa lakukan pengambilan data semua di dalam table player ini. Kemudian kita tuliskan menggunakan for each. Misalkan kita tampilkan 5 field, maka kita tambahkan 5 di sini fieldnya, disesuaikan, dan for each-nya kita tambahkan 5 dan disesuaikan juga. Tinggal kita nanti outputnya apa di sini tinggal disesuaikan juga. Nah, mari kita lakukan contoh ketiga ini. Kita langsung saja siapkan untuk contoh ketiga ini sebuah variabel sampelnya x ya. Kemudian sama dengan kemudian seperti ini. Seperti ini. Biar tidak bingung, kita enter ke bawah seperti ini ya. Nah, baru kita bikin per berapa gitu, misalkan kayak gini, kemudian kayak gini. Messi, kemudian PSG seperti ini. Jangan lupa koma untuk memisahkannya. Kemudian tinggal di for each kan saja, for each seperti ini dan seperti ini. Tadi variabelnya x, as, jangan lupa, kemudian
karena kita ada multidimensinya, maka kita harus pakai kurung siku seperti ini. Dan untuk Messi ini kita harus tempatkan dia dengan variabel lain. Misalkan saya kasih variabel player seperti ini. Kemudian PSG-nya kita tempatkan dalam variabel club seperti ini. Kemudian tinggal kita lakukan penulisan. Namanya apa? Misalkan kita mau Messi dulu, misalkan berarti tulis playernya. Kemudian kemudian club. Kira seperti itu. Kita tambahkan DR biar dia ke bawah. Seperti itu, dicek lagi apakah di sintak itu ada yang salah titik komanya atau dalam kurungnya ada yang tidak tertutup. Bisa dilihat ya. Sudah yakin, tinggal di save. Kemudian bisa kita lakukan percobaan. Ini dia, Messi is PSG, Ronaldo is Manchester, Benzema is Madrid. Oke. Sekian dulu untuk video 13 kali ini tentang for each-nya. Jika teman-teman ada yang merasa belum paham dan belum mengerti tentang for each, teman-teman bisa lemparkan sebuah komentar dan isi dengan pertanyaan yang Anda belum pahami. Dan jangan lupa teman-teman untuk membantu saya dengan cara klik like, share, dan subscribe channel YouTube saya ini agar terus berkembang dan bermanfaat bagi kita semua. Saya Samsul Bahri mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video ke-14. Terima kasih.